Action. Ahlan wa sahlan guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, akhirnya nih guys, finally ini channel YouTube pertama gue dan video pertama gue yang sempat kemarin tuh banyak di komen-komen yang di channel YouTube Damailah RI. Nah, di situ banyak tuh komen-komen yang request Bang Daus, Ko Firdaus bikin channel YouTube dong gitu. Jadi gue liatin ya, makanya hari ini gue bikin channel YouTube. Dan buat teman-teman juga yang suka sama konten gue, suka sama video gue, jangan lupa di subscribe, di follow, di share, and di like. Nah itu tuh penting tuh teman-teman. Ya, insya Allah suka deh kalian ya sama konten gue. Nah, terus dalam komen-komen itu semua gue baca nih satu-satu kan, gitu. Kayak teman-teman semua itu kayak pengen tahu gue proses gue ke Madinah, atau sebelumnya sih kayak gue gimana sih proses gue ke Madinah, terus kayak kenapa Madinah. Nah, di sini gue pengen gue ceritain proses gue ke Madinah, sebelum gue ke Madinah juga tuh kayak apa sih gitu. Nah, jadi tuh pertama kali gue ke Madinah itu tuh 2015, teman-teman. 2015, setelah itu gue untuk pertama kali ke sana bulan Februari, tanggal 11 Februari. Gue inget banget tuh 11 Februari. Nah, karena waktu itu ada lagu Glenn kan yang 11 Januari waktu itu sama teman-teman gue. Jadi gue bikin 11 Februari. Gitu. Lagu Gigi itu kan. Nah, jadi gue tuh inget banget. Nah, gimana tuh prosesnya? Jadi sebelum gua ke Madinah itu, gua tuh sekolahan di Al Haramain Saudi Academy di Jakarta Timur. Banyak yang orang-orang salah kaprah kayak, oh David Daudi sekolahnya di Al Haramain Saudi Academy di Saudi. Kagak, itu di sini di Jakarta Timur. Nah, pokoknya teman-teman yang mau nanya di mana sih sekolahan Al Haramain Saudi Academy, tanya aja lah sama pakarnya, ahlinya itu Om Google. Pasti tuh tahu semuanya, nggak mungkin nggak ada yang tahu si Om Google gitu kan. Nah, setelah itu gue alumni sana dari TK tuh, dari TK sampai lulus SMA. Ya kalau bahasa gue nih ya, dari brojol sampai lulus lah SMA gitu kan. Nah, yaudah dari situ gue sekolah sampai kelas 3 SMA. Setelah itu gue ditanya tuh sama Kepseknya, nih Firdaus, setelah ini lulus mau kemana gitu. Ya udah gue bilang gue pengen ke Saudi karena gue mau ngelancarin bahasa Arab gue, dan kebetulan pun gue juga emang suka banget sama bahasa Arab. Dan gue juga bilang sama orang tua gue, "Pa, Mah, Daus pengen sekolah di Saudi nih, pengen lingkungannya tuh bahasa Arab, ibarat tuh kayak di Bali." Tahu sendiri kan kalau di Bali tuh banyak bule-bule, mau nggak mau kita paksa conversation tuh pakai bahasa Inggris. Nah, gue maunya kayak gitu, dapatlah lingkungannya gitu. Nah, udah gue bilang ke orang tua gue, ya udah ikhtiar, coba gini. Nah, kebetulan juga Kepsek nanya, ya udah diurusin lah sama Kepsek tuh, kepala sekolah gue dulu. Siapa ya namanya, lupa gue gitu. Nah, setelah itu ya udah diurus-urus. Udah gitu, didaftarin lah sama 3 Kepsek itu, Riyadh, Mekah, sama Madinah. Nah, gue nunggu tuh, dan alhamdulillah jodohnya di Madinah gitu. Nah, ya udah pas dia dari di Madinah, ya udah gue seneng tuh. Alhamdulillah keluarlah 2015. Nah, pertama kali gue berangkat yang tadi gue bilang tuh 11 Februari. Dan gue berangkat pun itu sendiri tuh awalnya kan. Harusnya tuh sama rombongan, ada setiap kalau di Madinah tuh sama rombongan sama anak Indo. Nah, tapi karena gue nggak sabar dan pengen cepet-cepet ke sana, akhirnya gue ngurusin sendiri ke sana, dari semua berkas-berkas yang ada, dari rapot gue, SKCK dan segala macam, semua tuh gue urus sama kepolisian dan surat dari rekomendasi dari 2 lembaga. Nah, itu tuh yang gue urusin semua itu. Dan selesai, tetap gue ke kedutaan, minta visa Sudan, dan di hari itu keluar. Subhanallah banget, pokoknya cepet lah proses visanya. Yang penting kan visa gitu kan. Habis itu tiket pesawat kan gitu. Nah, yaudah gue ke sana, nyampe
harusnya kan disambut nih sama orang kan di sana gitu, sama senior lah, tapi ini gue nggak disambut kayak welcome atau kayak ini maba lo dikenalin gini enggak gitu tuh. Turun udah kayak rombongan suruh sendiri gitu. Kebetulan satu pesawat ada temen juga tuh maba 5 orang. Yaudah gue SKSD tuh join bareng gitu. Padahal gue nggak kenal tuh, kayak yaudahlah SKSD aja gitu, namanya gue sendiri sok enjoy asik gitu pokoknya. Nah yaudah kan, nyampe tau gue nanya dari mana ini proses melalui ya udah proses banyak ke rumah sakit, check up, ya ngurusin asrama, segala macam lah gitu. Nah setelah itu ya udah gue ditanya tuh pas dites mau masuk jurusan apa gitu kan. Nah sebelum masuk jurusan apa nih, kayaknya gue tuh pengen mantepin bahasa Arab gue lagi gitu. Makanya di sana tuh sebelum kuliah ada namanya memperdalam bahasa Arab, itu D3. Nah pas D3 itu 2 tahun, tapi gue ngambil 2 tahun, gue cuma 6 bulan. Nah karena gue udah bisa kan sebenarnya bahasa Arab, karena gue pengen mantepin lagi aja, lebih bagus lagi gitu, biar nanti kuliah tuh nggak kaget, nggak shock terapi kan gitu. Gue nggak shock terapi. Nah yaudah, ditanya setelah itu mau jurusan apa nih. Nah jurusan gue di Madinah itu jurusan dakwah wa usuluddin, takhasus dakwah usuluddin. Nah itu kalau bahasa Arabnya. Jadi kayak teman-teman nanya, ini si Firdaus belajar apa sih jurusan dakwah usuluddin? Nah dakwah usuluddin itu belajar tuh ini akidah gitu kan. Banyak ada akidah, ada sejarah, ada adian. Adian itu perbandingan agama. Sebenarnya sih banyak jurusan. Banyak 5 jurusan yang terkenalnya ada syariah, Quran, hadis, sama sastra Arab, Lughatul Arabiyah, sama satu lagi jurusan gue itu usuluddin, dakwah usuluddin. Ya kenapa? Karena gue pilih dakwah usuluddin karena gue kayak fashion gue kayak gue cocok nih, gue pengen banget kayak belajar karena background gue kan Chinese nih. Nah, moga gue sipil gini karena gue kayak ini kayak pas nih, kalau yang lain kayaknya kurang pas gitu. Nah makanya gue ditanyain sama pihak sono, gue milih dakwah usuluddin itu. Dan pengalaman gue di sana, setelah gue di sana kesehariannya ya seperti biasa lah kayak anak-anak di sini. Gimana sih kuliah gitu, kuliah sana pulang atau enggak jamnya kosong. Kalau di sini enak mungkinnya bisa nongkrong kalau di Indonesia gitu. Kalau di sana ya nongkrongnya paling gue karena asramanya dalam kampus, gue nongkrongnya di situ-situ aja gitu. Nah, adapun kalau misalkan gue kayak jenuh, kayak apa ya mungkin gue keluar lah gitu, ke mall atau bisa, nah itu Masjid Nabawi. Teman-teman pasti tahu kalau yang udah pernah umroh ke sana, Masjid Nabawi. Dan itu gue seneng banget ke Masjid Nabawi itu. Setelah itu dosen ya, teman-teman kayak ada yang nanya gimana sih kok Firdaus tuh belajar di sana, ketemu conversationnya gimana, ketemu dosen gimana, lingkungan di sana tuh gimana. Nah dosen di sana ngejelasin yang pasti pakai 100% pakai bahasa Arab. Ini pokoknya kayak bahasa Arab. Kalau Allah Ta'ala Firman Karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu, ini wah pokoknya ayat-ayat gitu. Terus ya pakai bahasa Arab lah gitu semuanya. Apalagi gue belajar akidah ya. Belajar akidah itu kalau teman-teman nggak tahu artinya akidah itu belajar ketuhanan. Ya kalau kata teman-teman gue nih, gila bahasa Indonesia aja tuh jelimet gimana bahasa Arab. Nah itu gue juga ngerasain di sana gitu loh. Ya alhamdulillah gue lewatin fase itu dan sampai lulus 5 tahun gitu. Yang pastinya kalau kuliah di luar negeri, apalagi jauh dari orang rumah nih teman-teman nih, pasti kalian tuh yang anak rantauan pasti tuh homesick, ya kan? Homesick itu pasti gitu. Kangen sama keluarga, sama mama, nyokap, bokap, ayah gitu, sama lingkungan. Yang kangen sih sama orang rumah sih pasti gitu kan. Kalau yang lain sih pacar enggak sih, gue nggak punya pacar karena pernah waktu itu LDRan, tapi ya udahlah ya kayak terlalu jauh banget, jadi ya udahlah. Udah nih namanya masih anak muda gitu. Udah nih
Ya pasti kangen, lebih kangen ke orang rumah, itu pas homesick gitu. Dan terus lagi di sana gue ditinggal di asrama, satu asrama banyak sih, ada yang 2 orang, 3 orang, terus ada yang 4 orang. Nah alhamdulillah gue kebagian ke yang 3 orang nih, tapi 3 orang itu nggak bisa milih. Nah bayangin coba kalau lu dapetnya, kalau aman Indo sendiri enak lah ya, bisa eh, ngomong, ngobrol, bercanda, ya kan. Nah ini lu sama orang di luar Indo, gimana tuh komunikasinya? Dan gua dapet orang waktu itu dari Afrika, bayangin dari Mali sama eh, Kumuri ya, apa iya Kumuri bilang gitu. Nah orang itu tuh orangnya orang Afrika, gimana sih? Ya beda lah sama kita kan, kita Asia, wataknya juga di Afrika gitu. Ya gimana caranya saling matching lah gitu, apalagi kalau dalam kamar nih, mesti tahu sendiri kan, misalnya ada yang demen berisik, ada yang enggak gitu. Nah itu buat roommate kamar gue. Terus keseharian gue yang tadi gue bilang, setelah asar gue itu ke Masjid Nabawi. Banyak di sana kajian-kajian para masyayikh nih. Itu ada yang ngejelasin tentang banyak akidah, tentang faraid. Faraid itu hitung-hitungan harta gitu. Banyak kan di sana kajian-kajian masyayikh. Dan gue tuh juga salah satu ngikut juga syekh di sana biar tambah ilmunya, dapat juga di luar kampus juga, di luar kampus juga dapat juga gitu. Dan buat makanan, kalau buat culture makanan itu gue udah biasa sih sebenarnya, dan suka banget. Jadi suka sih sebenarnya sih. Kayak tapi apa ya, gimana ya teman-teman, kalau tahu culture apa sama luar negeri sama sini, pasti semua orang beda lah ya kebudayaannya gitu. Yang pasti gue cocok nih sama budaya culture sana, apalagi makanannya. Tahu sendiri makanannya tuh nasi biryani, apalagi nasi Arab, nasi kebuli gitu kan. Ada yang namanya di sono paham itu nasi bakar ayam bakar sama nasi, ya kalian tahu nasinya yang gede-gede gitu kan. Nah di situ gue nggak nemuin tuh makanan Indonesia di sana, nasi putih kayak kita kan. Ya Allah, di sana nasinya semuanya di kantin tuh nasi panjang-panjangnya semua. Apa tuh namanya, nasi India, basmati tuh basmati lah gitu pokoknya. Gue lupa namanya. Yang penting yang terkenal nasi yang panjang-panjang. Nah, gue suatu saat tuh kangen nih sama makanan Indonesia. Nah, gue masak di sana nih. Pas masak, ya udah gue masak sama temen-temen gue. Kayak gue juga kangen nih masalah Indonesia gitu. Gue masak kan sama temen-temen gue gitu. Terus dari yang kalau bahasa anak sekarang nih, no-op ya, dari yang no-op banget sampai gue tuh bisa gitu loh. Nah nanti teman-teman, next di video konten gue akan nyari kuliner yang ke timur tengahan, biar gue tuh nostalgia di Madinah. Ya Allah tuh nostalgia yang carilah nanti di sini di Jakarta. Banyak di sini yang gua saring ya, komen-komen gitu. Gue lihat nih banyak pertanyaannya, dosen kayak misalnya roommate udah makan, perjuangan di sana. Nah, ini nih perjuangan di sana, survive. Kita bertahan di sana. Ya, ketika lo survive di sana jauh dari orang tua, ya lo harus bener tuh survive banget sih gitu. Kadang tuh kalau gue lagi ngedown, lagi apa, ya udah gue tuh ke tadi Masjid Nabawi. Nah gue ke sana, kayak merenung, kayak berdoa. Itu lagi, kalau gue tuh bilangnya lagi ngecas spirit gue gitu. Ketika gue kadang lagi ngedown, lagi kangen, gue ke sana. Itulah survive gue sih gitu. Dan juga dia bantu sama sosial media, telepon orang tua lewat WA, video call segala macem gitu. Nah itu survive gue di sana. Ya terus lagi gue lihat di sini, gue catetin kayak nanya-nanya persyaratan kuliah tuh di Madinah gitu. Nah persyaratan kuliah di Madinah ini gue kasih tahu yang gue tahu ya, mungkin kok
menurut gue sih sama aja dulu dan sekarang tuh. Yang gue tahu waktu itu gue nih daftar lewat ya internet, masukin data-data apa aja tuh data-datanya, raport SMA terakhir lu itu, terus surat kepolisian yang tadi gue udah bilang tuh di pertama-tama, dan 2 SKCK dan 2 surat rekomendasi dari lembaga. Nah itu yang gua perluin, surat-surat yang buat gua ke Madinah. Setelah itu keluar tuh nomor, ini rokom tolak. Rokom tolak tuh bahasa Indonesianya apa ya? Kayak nomor inilah pendaftaran. Nah, gue nomor pendaftaran, udah gue ini, habis itu gue urus. Nah, gue ke masyaikh yang datang ke sini. Dan kebetulan yang ngurusin gue itu sekolahan gue, Al Haram Saudi Academy. Akhirnya gue yang ngasih nomor itu pendaftaran ke sekolahan gue itu. Alhamdulillah sekolahan itulah yang Capseka yang ngurus segala macam ini itunya. Gue cuma kayak request ada apa, request ini, surat apa yang kurang, ya gue penuhin gitu loh. Setelah itu banyak lagi nih teman-teman. Oh, kampus di sana yang direkomendasiin gitu. Kampus di sana yang terkenal itu emang Islamic University of Madinah. Bahasa Arabnya Jamiah Islamiyah. Gitu. Terus ada lagi Jamiah Thaibah, University Thaibah, tapi yang lebih terkenal emang Jamiah Islamiyah. Gitu. Dan terakhir buat kehidupan di sana, benar-benar Madinah itu kota yang berkah gitu loh, kota yang benar-benar berkah. Dan insya Allah PW lah kalian di sana, jangan takut kayak lu tuh kekurangan makanan atau lu tuh minus kurang, aduh enggak dah. Apalagi kalau buka puasa di sana Ramadan, ya Allah, masya Allah, itu di Masjid Nabawi, di semua masjid sekitaran itu tuh pasti ada makanan-makanan gratisan. Dan intinya kota itu kota yang sangat berkah karena di sana ada kuburan Nabi Muhammad SAW juga di sana, dan ada 2 sahabatnya. Nah, yang gue rasain di sana, gue kuliah di sana tuh happy, sangat happy. Jadi ya Allah, kalau gue pengen balik lagi, gue pengen banget balik lagi gitu. Dan di sana pun juga kalau lu ada yang nanya nih, Ko Firdaus umroh bisa gak sih di sana? Bisa banget. Malahan kalau lu kuat nih, seminggu bisa kali 4 umroh. Gila. Ko Firdaus biayanya mahal dong? Enggak. Beda sama kalau orang Indonesia dari Indo ke Saudi gitu buat umroh, maaf ya, sampai ada yang 30 juta, 25 juta, dan banyak lah gitu kan, tergantung requestan hotel bintang berapa gitu. Dan tapi kalau buat gue mahasiswa itu juga ada bisnya itu di setengah harga, karena gue tuh mahasiswa gitu ya, kurang lebih segala macam makan jajan taruhlah 300 real. 300 real itu berapa? Coba tanya sama money changer. Nah, money changer kalau 1 realnya itu sekarang kita taruhlah dibulatin 4.000 kali aja 300 kali 4.000. Nah, berapa tuh? Jadi 1,4 lah ya gitu. Nah, gua 1,4 itu udah bisa umroh, dapat umroh. Tapi gua nggak tinggal di hotel karena mahasiswa, jadi gua umrohnya tuh namanya umroh tektok. Selesai umroh, kelar umroh langsung balik gitu. Yang namanya mahasiswa, jadi ambil yang paling murah gitu. Kecuali kalau ada keluarga di sana nyempil tinggal di hotel tuh, wah aji mumpung banget tuh gitu. Nah, jadi teman-teman, itu semua yang tadi gue share ke kalian, yang tadi gue bilang. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau nanya gue lebih dalam lagi, lebih pengen tahu lagi, bisa komen tanya di bawah nanti di YouTube gitu. Dan jangan lupa subscribe, itu yang paling penting, dan share gitu, dan like, itu dia. Dan teman-teman, ada quote nih sebelum khitam, kok bahasa Arab sih, sebelum penutupan. Khitam itu penutupan. Nah, quote-nya begini: jangan pernah ragu untuk berbuat baik,
Karena nih, orang baik itu nggak pernah ragu. Nah itu baik gue Firdaus Sanusi. Nah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.